Puji Bapak Yahweh, kita melanjutkan pengajarannya. Kita memasuki kitab Bilangan pasal 12 ya. Kita akan baca semua ayat ini dari ayat 1 sampai ke 16 ya. Bilangan pasal ke 12 ayat 1 sampai ke 16. Kita baca semua ayat. Dan supaya sama bacaannya kita baca sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Maka Miriam serta Harun berbicara menentang Moshe karena wanita Kus yang telah diambil. Sebab ia memang telah mengambil seorang wanita Kus. Nah, mereka berkata, apakah sesungguhnya Yahweh hanya berfirman melalui Mose saja? Apakah dia tidak berfirman melalui kita juga? Dan Yahweh mendengarnya. Dan Moshe adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap orang yang ada di atas muka bumi. Dan tiba-tiba ya berfirman Yahweh kepada Moshe dan kepada Harun dan kepada Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Dan mereka bertiga keluar. Dan Yahweh turun dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, dan keluarlah mereka berdua. Dan dia berfirman, dengarkanlah sekarang perkataanku. Jika ada seorang nabi di antara kamu, aku Yahweh akan membuat diriku dikenal olehnya dalam penglihatan. Aku akan berbicara kepadanya dalam mimpi. Tidaklah demikian dengan hambaku Moshe. Dialah seorang yang ditetapkan dalam seluruh rumahku. Aku berbicara kepada dari mulut ke mulut, bahkan oleh sebuah penampakan. Dan bukan dalam teka-teki. Dan yang memandang rupa Yahweh. Jadi, mengapakah kamu tidak takut untuk berbicara menentang hambaku Moshe? Dan menyalalah murka Yahweh terhadap mereka. Lalu pergilah dia. Dan awan itu pergi dari atas kemah, dan tampaklah Miriam terkena kusta seperti salju. Dan Harun berpaling ke arah Miriam, dan tampaklah ia terkena kusta. Lalu Harun berkata kepada Moshe, ya Tuanku, aku mohon kepadamu, janganlah sekarang engkau menimpakan dosa atas kami yang telah kami lakukan dengan bodoh, dan yang olehnya kami berdosa. Aku mohon kepadamu, janganlah membiarkan dia menjadi seperti orang mati, yang ketika keluar dari kandung ibunya, tetapi setengah dagingnya habis. Dan berserah Moshe kepada Yahweh dan mengatakan, ya Elohim, aku mohon kepadamu, sembuhkanlah dia, aku mohon kepadamu. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, ketika ayahnya sungguh-sungguh meludahi wajahnya, tidakkah dia akan direndahkan selama 7 hari? Dia harus dikucilkan keluar dari perkemahan selama 7 hari. Dan sesudah itu bolehlah dia berkumpul kembali. Dan Miriam dikucilkan keluar dari perkemahan selama 7 hari. Dan bangsa itu tidak berangkat sampai Miriam berkumpul kembali. Dan sesudah itu berangkatlah bangsa itu di Hazerot, dan mereka berkemah di padang gurun Paran. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita bersyukur ya oleh kemurahan Tuhan. Kita boleh terus belajar ya. Belajar Torah, aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Semua adalah kasih karunia Tuhan bagi kita, sehingga ya kita belajar terus. Nah, saya percaya namanya orang belajar pasti semakin hari dengan pertolongan Roh Kudus semakin mengerti firman Tuhan dengan benar ya, sehingga kita tidak mudah terkecoh dengan begitu banyak yang palsu-palsu mulai bermunculan untuk melencengkan iman daripada orang-orang percaya. Ya, kita mengucap syukur terlebih kami ya, oleh kemurahan Tuhan ketika beberapa hari kami ada di
Banjarmasin ada 3 jiwa yang boleh dilayani. Yang memang saya tanya, Ibu udah pernah dibaptis? Sudah, Pak. Ya. Terus kenapa mau dibaptis? Saya tidak katakan baptis ulang ya. Tetapi baptis yang benar dan salah, itu aja. Ya. Bagaimana kita bisa katakan benar atau salah? Ya sesuai aturan apa enggak. Dan ternyata ya setelah dia memang sudah dibaptis sebelumnya dengan seseorang yang ya nggak usah saya sebutkan namanya ya. Ya memang baptis secara online. Tapi ketika dia dengar khotbah dari sini, ya baptisan itu kan ada aturannya. Bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Ya, dan mereka memang tidak diajarkan untuk bertobat. Ya, kemudian tidak diajarkan untuk menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan ya baptisnya sebagaimana yang seringkali diwartakan di tempat ini, bukan saja caranya salah, namanya juga salah. Karena itu dia berketetapan hati untuk dibaptis secara benar. Ya. Nah, kita menjawab syukur 3 jiwa menerima baptisan. Nah, saya percaya walaupun mereka jauh, ya kita saling dikuatkan dengan oleh ibadah-ibadah seperti ini ya. Karena tempat mereka tinggal itu memang cukup terpencil ya, sehingga boleh dikatakan sinyalnya memang kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Tapi ya Tuhan punya cara untuk menjangkau jiwa-jiwa yang rindu akan kebenaran firman. Nah, saya mengucap syukur dengan iman dia bertindak. Ya walaupun dia sudah mengikuti streaming kita udah agak lama ya, sejak COVID dulu ya. Nah, saya tanyakan latar belakangnya ya, dia cerita banyak lah. Dan saya mengucap syukur dia mengambil tindakan ya. Setelah belakangan ini kita berbicara baptisan itu ya caranya harus benar, namanya harus benar, dan orangnya harus benar. Ya, dan ternyata yang pertama dan kedua itu tidak sesuai firman. Ya saya kan harus tahu benar kenapa dia mau dibaptis. Karena itu ya karena salah dalam pandangan Tuhan saya mengimani. Kalau salah ya artinya belum dibaptis. Ya, saya tidak katakan baptis ulang, saya bilang ya baptis yang benar. Kalau baptis ulang itu seolah-olah yang dulu itu ya sudah benar. Enggak, bukan baptis ulang. Belum dibaptis. Walaupun sudah dibaptis tapi caranya salah, namanya salah. Tidak sebagaimana tertulis ya. Jadi ya, hal-hal seperti itu ya senantiasa kan memang dari tempat ini senantiasa diberitakan. Caranya benar. Ya. Cara itu kan ada tahap-tahapannya. Pertama kita dengar firman, timbul iman. Ya. Karena timbul iman ada tindakan. Tindakan untuk ya pertama kan harus mengaku dosa. Ya, bukan pelayan Tuhan yang berdoa ya minta ampun dosa. Orang pribadi itu mulutnya sendiri harus mengakui dosa. Dan ternyata banyak ya para pelayan Tuhan, pelayan Tuhan yang berdoa minta ampun, orang itu sendiri nggak minta ampun, nggak bisa. Karena mengaku dosa itu kan 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan itu setia dan adil apabila kita mengaku. Bukan pelayan Tuhan yang berdoa ya, seperti begini kan. Saya berdoa minta ampun itu bukan pengakuan. Saya memohon belas kasihan untuk kita semua, tetapi pengakuan itu adalah pribadi masing-masing. Jadi akui, nah Tuhan setia kepada firman-Nya, dihapus dosanya. Setelah bersih, ada tertulis. Dia harus mengundang Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya dengan lidah bulut bibirnya, dia akui, percaya dengan hati. Jadi itu semua harus, ya itu ya yang saya katakan, caranya harus benar, jadi step-stepnya harus benar. Cara itu hanya bisa berubah kalau Tuhan yang merubahnya. Bisa tanggap ya? Seperti contohnya Petrus. Ketika dia sedang melayani orang di Korintus,
Ketika dia sedang memberitakan firman, tiba-tiba orang itu bisa bahasa lidah semua, bahasa roh. Nah, makanya dia bilang, apa halangannya orang ini sudah dibaptis dengan Roh Kudus, ya langsung dibaptis air. Yang robah itu hanya Tuhan, jangan manusia. Ya, jangan saya mengucap syukur ya dengan kemurahan Tuhan. Ya memang banyak orang yang mendengar firman itu, tapi kadang-kadang karena mereka tidak menyimak. Tidak menyimak, caranya benar enggak? Kalau caranya salah ya, kalau 1 dari 3 ini salah, ya salah. Artinya belum. Caranya benar, namanya benar, orangnya benar. Orang itu harus laki-laki, nggak bisa perempuan. Walaupun banyak orang yang, oh mana ada ayatnya, lo baca di firman Tuhan. Kan jelas dikatakan, seorang penilik jemaat, seorang diaken, seorang gembala haruslah suami dari 1 istri, jangan dibalik. Ya, tapi itu kan nggak ada ayatnya, lo baca firman, masa nggak bisa ngerti ayat itu. Nah, hal seperti ini yang coba dirusak oleh si jahat dengan berbagai macam caranya. Nah, saya mengucap syukur ya dengan kita berani menyatakan 3 hal ini. Untuk baptisan, caranya benar, namanya benar, orangnya benar. Kalau 1 aja salah berarti belum dilakukan. Nah, kalau belum dilakukan, belum jadi anak. Kalau belum jadi anak, nggak bisa Roh Kudus diberikan. Kan Tuhan itu setia sama firman, jadi urutannya itu harus sesuai dengan firman. Ya. Dan urutan itu hanya bisa, yang robah itu hanya bisa Tuhan. Nggak bisa orang lain. Jadi saudara juga kalau berbeban untuk, ya kadang-kadang kan berbicara, dia juga berbicara ada temannya yang, ya cara Tuhan ya, dia sebenarnya waktu itu ada temannya yang juga ya dibaptis dengan orang yang sama. Nah, melalui orang ini dia mendapatkan ya cara sampai dia masuk dalam baptisan. Tapi kemudian ya cara Tuhan, dia akhirnya menemukan channel kita ya. Dia tertarik dengan judul yang diberikan si Denny ini. Kain bukan anak Adam. Waduh, banyak yang lihat. Ya. Nah, dari situ ya cara Tuhan buka jalan ya begitu. Ya orang-orang yang di luar sana juga kadang-kadang kan hanya dengar, cuman dengar itu harus hati-hati. Ya. Dengar itu hati-hati, jangan sampai kita salah, ya. Cuman ya banyak juga orang yang nggak suka, ya. Mungkin kita dikatakan hal-hal yang buruk segala macam, ya terima aja karena firman Tuhan kan bilang, kita baca ya. Matius 10 ayat ke-24 dan 25. Seorang murid tidaklah melebihi gurunya ataupun seorang hamba melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid bahwa dia menjadi seperti gurunya dan seorang hamba seperti tuannya. Jika mereka memanggil majikan itu Beelzebul, betapa lebih lagi seisi rumahnya. Jadi kalau kita dikatakan sesat segala macam, ya nggak usah. Kan Yesus sendiri juga dibilang sesat, dibilang setan, ya nggak usah takut. Yang penting kita mewartakan itu sesuai dengan apa yang tertulis. Saya tanggap ya. Jadi kita itu benar-benar yang membackup kita itu bukan mulut kita, tapi yang membackup kita itu firman. Selama firman yang murni diwartakan, lah Tuhan yang membela firmannya kan. Kalau dia aja disebut Beelzebul, apalagi kita. Jadi nggak perlu takut. Ya. Karena Tuhan punya berbagai macam cara untuk, ya seperti yang pernah saya katakan, zaman ini kan Raja Wali sedang terbang kemana-mana. Memanggil anak-anak Raja Wali yang ada di bawah sayap-sayap ayam. Ya. Artinya gereja-gereja yang makanannya banyak sampah. Ya, bukan makanan yang segar. Tetapi ketika dia mendengar suara Raja Wali, suara kebenaran yang sejati, kebenaran itu yang menarik mereka keluar.
bukan karena kekuatan kita. Tetapi kewajiban kita wartakan yang benar. Ya nggak usah takut. Asal sesuai ya. Kalau nggak sesuai ya risikonya bahaya. Ya, kita mengucap syukur ya. Itulah cara Tuhan ya. Sambil ke sana ya sambil juga lihat anak cucu saya kan. Ya kita melihat ya penuh sukacita lah. Ada waktu-waktu di mana kita bisa bersama-sama. Dan kita mengucap syukur untuk kebenaran firman ya. Miriam dan Harun. Miriam dan Harun itu jangan salah ya. Miriam itu anak yang paling tua. Saya tanggap. Baru Harun. Yang bungsu itu Moshe. Ya. Karena begini ya. Ketika Moshe dibuang sama atau mamanya ditaruh di sungai itu kan. Yang ngeliatin kan Miriam. Bukan Harun ya. Harun umurnya waktu itu masih 3 tahun. Jadi pasti Miriam karena memang bilang anak perempuan kan. Jadi mungkin pada waktu itu umurnya sudah 5 atau 6 tahun lebih. Jadi Miriam itu yang paling tua. Harun yang nomor 2. Nah kalau kita lihat ayat-ayat yang tadi kita baca. Mungkin merasa diri kakak. Ya. Merasa diri lebih ya seolah-olah lebih berhak. Bertepatan dengan ketika itu Moshe ya mengambil seorang wanita, di sana dikatakan wanita Kus. Kus itu keturunan Ham ya. Kalau saudara baca inti dalam kitab 1 Tawaris 1 bisa kelihatan situ. Kus itu keturunan Ham. Memang tidak disebut kalau istrinya sudah meninggal di sini dalam ayat yang kita baca. Kan istrinya yang pertama itu Sipora. Sipora itu orang Midian. Ya. Orang Midian itu adalah dari keturunan Abraham. Tapi dari istrinya Ketura. Bukan Sara, Ketura. Ya, nanti saudara baca di dalam kitab Tawari bisa kelihatan di situ. Orang-orang Midian itu keturunan Abraham, tetapi dari sisi kundiknya itu Ketura atau istri kedua, ketiga ya, si ketiga daripada Abraham. Dan ketika itu terjadi ya kelihatan itu menjadi suatu kesempatan bagi Miriam dan Harun untuk melampiaskan mungkin kemarahan, mungkin unek-uneknya. Ya memang judulnya karena si Moshe mengambil orang anak perempuan Kus. Tetapi saya percaya bukan itu saja sebabnya. Tetapi juga ada satu rasa cemburu, rasa iri hati. Mereka sebagai kakak kok tidak terpilih. Padahal khususnya Harun itu sejak pertama Moshe dipanggil Tuhan untuk memimpin umat pilihannya keluar dari tanah perbudakan. Si Harun ini kan melihat semuanya. Sejak Tuhan mengutus si Moshe, tetapi Moshe juga waktu itu ya berkelit segala macam alasan. Akhirnya Tuhan juga menjadikan si Harun. Firman Tuhan katakan kita sudah pernah pelajari. Harun itu dalam pandangan Tuhan seperti nabinya Moshe. Moshe sebagai ilahnya. Kita sudah baca ya dalam kitab Keluaran pasal 3 pasal 4. Ya. Si Harun ini melihat segala sesuatu dan dia tahu bahwa Moshe ini memang berbicara langsung dengan Bapa Yahweh. Ya. Tetapi dengan berjalannya waktu sekian puluh tahun ya, sekian tahun lah kita memang gak disebut berapa lama. Sekian tahun perjalanan ya. Tambah lagi si Moshe mengambil perempuan Kus. Ya ditumpahkanlah kemarahannya, dikatakan oleh firman Tuhan. Ya akhirnya saya mengambil kesimpulan mereka iri, kenapa? Karena di ayat keduanya dia bilang,
Apakah Yahweh sesungguhnya hanya berfirman melalui Mose? Itu satu sikap menyatakan bahwa aku juga bisa. Nah, bisa tangkap ya? Aku juga bisa. Emangnya kamu aja? Loh, ya, memang tidak disebut ini siapa yang ngomong. Entahkah itu si Miriam, entahkah itu si Harun. Kemungkinan besar si Miriam. Kemungkinan besar. Kenapa? Karena dia merasa dia yang paling tua. Ya. Harun kenapa? Harun agak segan karena dia sendiri melihat sejak awal Tuhan memakai Moshe, dia sudah lihat mujizat-mujizat. Dia sudah lihat bagaimana Tuhan berbicara langsung dengan Moshe. Ya. Tetapi karena ambisi pribadi, emangnya cuma kamu aja yang bisa. Saya juga bisa. Lah sudah. Ya. Dan itu kata-kata itu sesuai firman Tuhan, ya. Tuhan mendengar apa yang mereka, kan dikatakan Yahweh mendengarnya. Ya, Yahweh yang mendengar. Apa yang kau katakan ya harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Dan cara Tuhan memanggil mereka keluar, ya. Tuhan mereka ya suruh kumpul, kemudian Miriam sama Harun. Ya. Tuhan berbicara. Nah, Tuhan jelaskan di sini ya, kalau kriteria nabi itu kayak gimana? Dibaca di sini. Di bilangan 12 ini. Karena ada orang yang pernah ngomong, oh si Daud itu bukan nabi. Aduh kasihan amat. Daud itu kan ngomong sama Tuhan. Loh di sini kan berbicara karakter seorang nabi. Jika ada seorang nabi di antara kamu, aku Yahweh akan membuat diriku dikenal olehnya dalam penglihatan dan berbicara dia dengan mimpi. Jadi hati-hati ya, Daud memang ya enggak, oh dia itu raja bukan nabi. Karena apa? Karena tidak memperhatikan ini ayat-ayat ini. Ya boleh aja ngaku diri pelayan Tuhan. Tapi hati-hati, sedangkan makanya di dalam Kisah Rasul jelas dikatakan Daud itu nabi. Dan dari apa yang kegiatan dia sehari-hari, sejak dia mulai dipakai Tuhan, nah dia kan selalu komunikasi dengan Tuhan. Ada apa-apa datang sama Tuhan, tanya Tuhan. Ya, bukan hanya tanya, Tuhan kasih jawaban, berarti kan ada hubungan. Nah itulah kriteria nabi yang harus kita benar-benar ingat. Jangan sampai, oh dia bukan nabi. Loh, banyak juga orang yang mengaku diri nabi-nabi. Tetapi kriteria yang tertulis ini tidak ada dalam hidupnya, yaitulah nabi palsu. Kan jelas ini. Kalau Tuhan datang langsung kepada orangnya, ya itulah kriteria nabi sebagaimana yang tertulis dalam ayat ke-berapa ini? Ayat ke-6 ya. Dengarkanlah perkataan sekarang, jika ada seorang nabi di antara kamu, aku Yahweh akan membuat diriku dikenal olehnya dalam penglihatan dan berbicara kepada dalam mimpi. Kalau kriteria ini masuk, kita bisa menyatakan orang ini nabi. Ya. Masuknya bagaimana? Ya lihatlah apa yang dia katakan, apa yang dia ajarkan, ya bisa kelihatan. Kalau itu sesuai firman, ya mungkin bisa masuk kriteria ini. Tetapi kalau tidak sesuai, ya boleh dikatakan ya nabi palsu. Kita tidak bisa berkompromi, ya. Apalagi ya akhir zaman ini kan banyak orang yang mengaku diri nabi. Nabi yang mana kita nggak tahu. Kita hanya bisa mengukur seorang kenabian. Atau seseorang itu seorang nabi, lihat kriterianya sebagaimana yang tertulis dalam bilangan 12. Ya. Tetapi juga harus ingat, banyak juga nabi palsu. Apalagi pada akhir zaman. Ya. Bisa bernubuat, ya bernubuat boleh aja karena memang ada tertulis. Belajar untuk bernubuat. Akan tetapi ya perhatikan, nubuat ini terjadi apa enggak. Kalau hanya berdasarkan khayalan aja, ya itulah golongan nabi palsu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus semakin hari
semakin lebih hati-hati dan semakin lebih kritis. Karena begitu banyak macam cara setan berusaha untuk menyesatkan apabila mungkin orang-orang pilihan juga. Ya, jadi ya karena itu saya mengucap syukur ya kita belajar dari Torah ini, ya. Karena Torah ini kita sudah belajar masuk ke kitab keempat ini kan, dari kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan. Ya. Nah, walaupun banyak pengulangan-pengulangan, tapi saya percaya ketika diulang lagi paling sedikit ada 1-2 pembukaan-pembukaan yang Tuhan singkapkan. Ya, karena itu ya itu memang diulang. Ya, selain kita juga boleh dikatakan dalam tanda kutip, kita juga sedang dites oleh Tuhan. Ulangan itu kan artinya dites. Betul nggak? Kalau kita sekolah kok ada ulangan nih, nah, berarti kan dites. Seberapa jauh pengenalan kita akan pribadi Tuhan, apakah kita mengenal Dia dengan penuh atau belum? Kan beberapa hari kemarin kan kita, atau seringkali ayat-ayat ini dikatakan kan, kita harus hidup saleh, hidup yang benar. Bagaimana hidup saleh? Hanya bisa dilakukan, kita bisa hidup saleh apabila kita mengenal Dia dengan penuh dan benar. Bagaimana mengenal Dia dengan penuh dan benar? Ada jawatan-jawatan yang memang Tuhan persiapkan secara khusus untuk mendidik anak-anak Tuhan melalui pengajaran-pengajaran yang benar. Bukan teori-teori manusia, ya, tetapi apa yang tertulis. Dari apa yang tertulis itu kita belajar, oh begini, semua itu harus saling berkaitan dan tidak boleh bertentangan. Kalau dia bertentangan satu sama lain, lah itu harus ada tanda tanya besar. Kenapa ini? Berarti ada sesuatu yang salah di sana. Entahkah salah menafsirkannya, atau bisa jadi juga salah terjemahannya. Karena itu lebih teliti kita harus memperhatikan apa yang kita dengar, kata Ibrani pasal kedua ayat 1. Kenapa? Karena iman itu datang dari pendengaran. Salah kita dengar, ya sudah, tanpa kita sadari imannya mulai melenceng. Ya. Dan kita melihat begitu banyak sekarang cara-cara orang. Ya, saya mendengar dari anak dan cucu lah, anak sama cucu. Karena mereka ya rajin lah lihat-lihat ya memang dua-duanya komputer ya. Nah, mereka bilang, sekarang khotbah satu orang, pemain saya nih mau khotbah nih. Bisa ngambil dari si A, si B, si C segala macamnya ini berapa orang dengan yang dikatakan artificial intelligence itu bisa dikumpul terus dirapikan sama si pengetahuan buatan ini, sehingga timbullah nanti suatu khotbah yang enak didengar. Ya. Enak didengar, tetapi itu bukan hikmah dari Tuhan. Itu hikmah dari berhala itu. Kan komputer itu berhala. Boleh saya katakan begitu. Itu artinya bukan dari hikmat Tuhan, bukan dari roh Tuhan. Memang dia mengumpulkan dari khotbah si A, si B, mungkin 10 orang dia kumpul. Kemudian dibuatlah satu rangkuman ibadah yang sudah diatur sedemikian rupa. Ya, sehingga ketika didengar oleh orang bisa menarik perhatian orang. Ya. Tetapi karena itu bukan dari roh Tuhan, lah setan bisa masuk di sana. Hanya untuk sebagaimana firman Tuhan, akan datang waktunya. Orang hanya akan mendengarkan apa yang mengenakkan telinga. Lo kalau sudah diatur sama komputer, ya sudah. Memang enak di telinga semua. Ya. Tetapi akhirnya apa yang hal-hal yang tidak benar dalam hati manusia, ya, tidak dibuka, tidak disingkapkan, dosanya ya tetap aja di situ.
Nah, orang merasa tenang, yang penting saya udah ibadah, saya udah dengar firman. Ya, jadi ya kita harus sangat berhati-hati dengan ya pengetahuan itu bagus. Tetapi jangan mendewakan pengetahuan. Karena pengetahuan itu kan asalnya dari Tuhan. Ya. Takut akan Bapa Yahweh adalah permulaan pengetahuan. Betul enggak? Lah itu kan firman Tuhan yang memang ya tertulis, ya kita lihat. Di dalam Amsal pasal 1 ayat ke-7. Takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh memandang rendah hikmat dan didikan. Ya, takut akan Yahweh itu memang permulaan pengetahuan. Tetapi yang dimaksudkan takut akan Yahweh itu yang kayak gimana? Ya, takut akan Yahweh artinya juga mentaati akan firman Tuhan. Ya. Bukan takut karena kemahakuasaannya. Ya. Bukan takut yang hanya pura-pura, tidak. Tetapi takut yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Ketika bangsa Israel pertama kali, ya, mereka dihampiri oleh Tuhan sebelum Mose naik ke gunung. Petir menyambar, kilat menyambar, suara trompet, berbagai macam. Api, awan, asap membuat mereka gemetar. Tuhan mau kasih lihat bahwa Tuhan yang bernama Yahweh yang disembah oleh bangsa Israel adalah Tuhan yang maha kuasa. Tetapi ketakutan yang seperti itu kenyataan membuktikan hanya temporary aja. Ketika itu terjadi takut. Tetapi setelah Mose naik ke gunung 40 hari 40 malam gak kembali. Kelihatan keasliannya. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan ya harus mempunyai rasa takut yang benar. Bukan takut yang pura-pura. Takut artinya ya, takut kepada Dia artinya dimanapun kita berada, di tempat, di rumah sendiri, di luar rumah, dimanapun kita berada. Takut akan Tuhan artinya dimanapun kita berada kita tetap hidup sebagai pelaku firman. Bukan karena, situasi begini banyak pencuri akan gak apa-apa. Saya akan ngambil sedikit ya, tetap aja mencuri. Saya tanggung saya. Jadi dalam situasi kondisi apapun, karena ada roh takut kepada Dia yang benar, kita takut walaupun Dia kita tidak lihat, kita takut melanggar perintahnya. Perintah itu besar atau perintah kecil, tetap perintah Tuhan dan tetap pribadi Tuhan. Karena itu kita harus sungguh-sungguh mengerti dengan benar. Karena itu Tuhan ajarkan kepada kita. Dengan praktek atau melakukan firman Tuhan dengan benar, saya percaya itulah salah satu jalan untuk kita mempraktekkan hidup yang saleh, hidup yang tidak mengikuti keinginan dunia, tetapi keinginan Bapa Yahweh. Dan untuk itulah kita terus-menerus sedang dilatih oleh Tuhan. Ya. Nah, kita melihat di sini apa yang dilakukan tadi oleh si Miriam sama si Harun. Ya. Mereka mengusik orang yang diurapi Tuhan. Khususnya Harun ya. Harun itu melihat dengan jelas bagaimana Tuhan memakai adiknya. Tetapi karena ada sesuatu keinginan daging yang timbul. Ya.
Akhirnya timbullah dia bersepakat dengan kakaknya yang sulung. Sehingga timbullah kata-kata yang didengar oleh Bapa Yahweh. Ya, emangnya dia aja yang bisa mendapatkan firman atau berbicara kepada Bapa Yahweh. Ya, sering kali ya kita juga ya dalam kenyataannya kan banyak juga hal itu terjadi. Pada kondisi sekarang, emangnya dia aja, aku juga bisa. Wah, ya sudah, ya. Kita harus belajar merendahkan diri terlebih. Ya zaman-zaman sekarang ini kan, apalagi kalau dikatakan perempuan nggak boleh berkhotbah, wow, marah banget. Emangnya dia aja yang bisa, aku juga bisa, aku juga diurapi. Oh iya, nggak masalah. Ya banyak orang ya, karena seringkali hal seperti itu kan suka disingkapkan di tempat ini. Karena itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Jadi kalau di tempat, ingat ya itu di tempat ibadah. Judulnya aturan ibadah. Aturan ibadah itu harus sudah komplit, udah ada gembalanya, udah ada pelayannya. Jangan kau langkahi. Ya. Nah kita harus mengerti firman Tuhan dengan benar. Contoh yang paling jelas. Paulus dan semua rasul itu diutus Tuhan. Tetapi mereka tidak boleh melayani di tabernakel. Gak boleh. Kenapa? Karena di tabernakel itu hanya urusan si orang Lewi. Walaupun mereka rasul, mereka melakukan mujizat, gak bisa. Itu aturannya dari Tuhan dan jangan kau langgar. Hal inilah yang dilupakan oleh si Miriam sama si Harun. Karena ada ambisi pribadi untuk nongol. Ya. Apalagi memimpin bangsa yang sekian banyak, ada suatu kebanggaan mungkin. Sehingga tanpa mereka sadari, mereka ngomong antar mereka mungkin, tetapi kata-katanya itu didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan yang mengutus Mose memerintahkan mereka, ayo semua tiga-tiga datang. Ya. Kemudian Tuhan secara khusus mengajak si dua orang ini, Miriam dan Harun, keluar. Barulah keluar kata-kata ini. Ya. Dan dikatakan oleh Tuhan dengan jelas, si Mose itu bukan hanya seorang nabi, tetapi Tuhan berbicara empat mata, berbicara muka dengan muka. Kenapa kamu gak takut sama dia? Kenapa engkau mengusik orang yang kuurapi? Ada tertulis, jangan mengusik orang yang kuurapi. Engkau berani mengusik orang yang kuurapi, kau berperkara dengan dia. Ya, kita lihat contoh yang bagus lah. Seperti siapa? Seperti Daud. Ya. Daud ketika dia dikejar-kejar oleh si Saul. Ya. Dan dia punya kesempatan yang baik 2 kali paling sedikit. Untuk membunuh Saul. Tetapi dia tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Karena dia orang yang diurapi Tuhan. Dan dia tahu itu, dia tidak berani ya untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Kita baca dalam 1 Samuel berapa ini? 24. Kita baca mulai ayat ke-4 ya. 1 Samuel 24 mulai ayat 4. Lalu orang-orang Daud berkata kepada, lihatlah hari yang telah Yahweh firmankan kepadamu. Lihatlah, aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Dan engkau harus perbuat terhadap dia menurut apa yang baik di matamu. Lalu Daud bangkit dan secara diam-diam memotong puncak jubah Saul. Dan terjadilah setelah itu hati Daud menyusahkannya karena dia telah memotong puncak jubah Saul.
Dan biar dia berkata kepada orang-orangnya, jauhkanlah kiranya itu dariku oleh Yahweh. Aku tidak akan melakukan hal itu kepada Tuanku, kepada yang diurapi Yahweh untuk mengulurkan tanganku melawan dia, sebab ia telah diurapi Yahweh. Ya, satu contoh yang sangat baik. Ya. Si David tahu persis bahwa Saul ini diurapi oleh Tuhan. Dan contoh dari ayat yang tadi kita baca, ya memang dia potong punca jubahnya, tetapi habis itu dia langsung, ya hatinya mungkin terguncang. Ya kalau boleh kita tafsirkan atau saya tafsirkan. Ketika kita melakukan hal yang mungkin mau melakukan hal-hal yang tidak benar terhadap orang yang diurapi, seolah-olah Roh Kudus menegur kita. Ya. Hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Itulah yang saya percaya membuat Daud langsung tergoncang hatinya. Karena dia merasa salah. Kenapa? Karena Saul ini, walaupun Saul ini adalah bapak mertuanya sendiri, tetapi punya kecemburuan yang luar biasa. Karena dia merasa yakin bahwa si Daud ini mantunya akan menjadi pengganti dia. Ya. Tetapi kita melihat di sini si Daud kan juga diurapi Tuhan. Dan kita sudah belajar bahwa mereka memang diurapi. Ya, kita sudah belajar ya tentang Daud dan Saul ini ada perbedaan. Ya. Ada perbedaan. Ketika Saul diurapi dan juga Daud diurapi, ya. Masih ingat nggak? Masih ya? Atau udah lupa-lupa ingat? Ya. Kita baca dalam 1 Samuel pasal ke-10 ayat ke-1. Ya kalau dibacanya begitu aja nggak kelihatan ya, tapi ya kita sudah belajar ini. Cuman ya Tuhan berkemurahan kita diingat kembali. Samuel mengambil buli-buli minyak lalu menuangkan ke atas kepalanya dan mencium dia serta berkata, bukankah Yahweh telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas milik pusakanya. Kalau dibaca begitu aja, ya seolah-olah tidak ada artinya. Buli-buli adalah semacam, kalau saya boleh katakan, seperti keramik ya. Seperti keramik. Jadi seperti keramik diisi minyak, itu yang alatnya ya. Itu kan kelihatannya sepele, tapi itu bukan sepele. Ada satu rahasia yang ya kita sudah belajar di sini. Terus kita bandingkan dengan ketika si Daud diurapi. Kita baca di dalam 1 Samuel 16. Kita baca ayat ke-13. Lalu Samuel mengambil apa? Tanduk berisi minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan sejak hari itu sampai seterusnya roh Yahweh turun ke atas Daud. Lalu Samuel bangkit dan pergi ke Rama. Saul diurapi dengan minyak, tapi wadahnya buli-buli. Buli-buli itu dibanting pecah. Saya tanggap. Tetapi Daud diurapi dengan minyak urapan juga, tetapi wadahnya tanduk. Tanduk ini jatuh gitu nggak pecah. Ini melambangkan satu karakter yang berbeda antara raja pertama dan raja kedua. Tuhan mau kasih lihat ini karakter seperti ini. Karena itu jangan heran apabila ya ketika ya musuh datang, kan sudah ada perjanjian antara si Samuel dengan si Saul ya, kita baca lagi. Kita ulangi lagi ya, emang udah agak lama sih. 1 Samuel 10 ayat ke-8.
engkau akan pergi mendahului aku ke Gilgal, kata Samuel kepada si Saul. Dan kata, aku akan pergi turun kepadamu untuk mempersembahkan korban-korban bakaran, untuk mempersembahkan korban-korban pendamaian. Engkau harus menunggu 7 hari sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau perbuat. Itu perjanjian antara Saul dengan Samuel. Kita baca 1 Samuel 13 ayat ke-8. Dan dia, Saul ya, Saul menunggu selama 7 hari menurut waktu yang telah diatur bersama Samuel. Namun Samuel tak kunjung datang ke Gilgal dan rakyat telah tercerai-berai darinya. Lalu Saul berkata, bawalah ke sini kepadaku persembahan bakaran, persembahan pendamaian. Lalu ia mempersembahkan persembahan bakaran. Terjadilah segera setelah dia menyelesaikan persembahan bakaran itu, datanglah Samuel. Lalu Saul pergi menyongsong dia dan memberkati dia. Samuel berkata, apa yang sudah engkau perbuat? Saul berkata, aku melihat rakyat tercerai-berai dariku. Engkau tidak juga datang pada waktu yang ditentukan. Orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Aku berkata, sekarang orang Filistin akan turun kepadaku di Gilgal, dan aku belum mencari perkenanan hadirat Yahweh. Jadi apa? Aku memaksakan diriku dan mempersembahkan persembahan bakaran. Saul itu sama sekali tidak punya hak untuk membakar korban persembahan. Hak itu hanya ada pada orang Lewi. Dalam hal ini Samuel, walaupun dia bukan dari keturunan Harun, ya, memang dia orang Lewi, tapi dia bukan keturunan Harun. Dia sebenarnya juga tidak punya hak. Tetapi karena Eli pada zaman dia bersama anak-anak dibinasakan Tuhan, imam besar pada zaman Samuel dibinasakan Tuhan, lah Tuhan mengangkat Samuel, itu haknya Tuhan. Saya tanggap. Jadi segala sesuatu itu ada ketetapan Tuhan gini. Kalau dirubah, yang robah itu Tuhan, bukan manusia. Saya tanggap ya. Lah Samuel ditetapkan sudah janji sama si Saul. Saul melihat, ini udah hari ke-7. Si Samuel kok nggak datang-datang. Dia lihat dengan matanya, para tentara udah cerai-berai lari. Musuh makin mendekat. Karena itu dikatakan, dia tahu bahwa dia harus mempersembahkan korban. Tetapi dia juga tahu itu bukan hak dia untuk mempersembahkan korban. Karena itu dikatakan, aku memaksakan diri. Itulah minyak yang ada di dalam buli-buli. Melihat situasi kondisi goyang. Ya. Nah, kita harus mengerti. Tanduk berbicara juga kekuatan yang luar biasa. Dan itulah karakter si Daud. Ya. Walaupun dia didesak dari berbagai ya karena pergumulan segala macam. Ya. Bahkan ketika dia mau katakanlah diancam oleh orang-orangnya sendiri. Ya. Mau dibunuh karena ketika waktu itu dia pergi berperang. Ya. Dia tinggalkan dia pergi bersama rombongannya, kemudian kemahnya istri sama anak ditinggal belakang. Kemudian musuh menyerbu, istri anak-anak mereka dibawa lari. Loh ketika si Daud mendengar itu dia balik, semua prajuritnya marah. Karena itu dia mau dibunuh sama para prajurit sendiri. Tapi kita melihat, ya kita baca aja. 1 Samuel pasal ke-30 ayat ke-6 mulai. Kalau bisa nanti saudara baca semua ya, supaya tahu jalan ceritanya. Daud sangat tertekan karena orang-orang itu berkata akan merajamnya. Sebab jiwa orang-orang itu, ini anak buahnya sendiri. Sebab jiwa orang-orang itu berduka cita masing-masing karena anak-anak lakinya
karena anak perempuannya, dan Daud menguatkan dirinya di dalam Yahweh Elohimnya. Lalu Daud berkata kepada Imam Abiatar anak Ahimelek, bawa efod dekat kepadaku, dan Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Daud menanyai Yahweh dengan berkata, haruskah aku mengajar pasukan itu? Dapatkah aku menyusulnya? Dan dia, Yahweh berkata kepada, kejar. Artinya dia ngomong sama Bapak Yahweh. Ini kriteria Nabi. Saya tanggap. Dan dia tidak takut, inilah tanduk walaupun musuh mendekat, walaupun dia mau dirajam oleh anak buahnya sendiri. Dia berketetapan hati, dia nanya kepada Bapak Yahweh. Inilah satu contoh seperti yang pernah kita ambil contoh dari Daniel. Ya. Ketika dari kalangan sendiri, dia menguatkan hati, dia tanya dulu sama Bapak Yahweh. Boleh nggak aku kejar? Apakah akan terkejar? Tuhan bilang kejar. Dan memang kalau saudara baca, terkejar. Ya. Lah inilah orang yang diurapi dengan tanduk melambangkan kekuatan. Lo Moshe ini orang yang diurapi, yang berhadapan muka dengan Tuhan berbicara. Karena itu ada tertulis, jangan mengusik orang yang kuurapi. Ya, tetapi ternyata kakak-kakaknya sendiri karena merasa ini ada yang paling bungsu ini. Emangnya dia aja lah, ego mulai timbul. Kalau Tuhan sudah memilih, jangan coba-coba kita mengatur Tuhan. Daud ini juga kan anak yang bungsu dari tujuh laki-laki, dia dari laki-laki yang ketujuh. Kakak-kakaknya juga waktu itu kan waduh marah-marah. Waktu dia dengar si Goliat. Ya. Karena ketika bapaknya nyuruh si Daud bawa makanan buat kakak-kakakmu. Nah, ketika dia dengar si Goliat itu mengejek Tuhannya orang Israel. Sehingga dia bertekad untuk melawan si Goliat. Hal ini didengar oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya juga, ya boleh dikatakan meremehkan Daud. Tapi apa yang diremehkan oleh manusia kalau Tuhan mau mengangkatnya, tidak ada yang bisa melawan. Ya. Ayat-ayat firman Tuhan jelas tadi dikata Moshe ini mungkin diserang sama kakak-kakaknya, tetapi karena dia orang yang sangat lembut hatinya, mungkin dia diam aja. Ya. Tetapi ada tertulis Bapak Yahweh itu pembela dia, Bapak Yahweh itu pelindung dia, kata Mazmur 100:21. Mazmur 121 kita baca ayat yang ayat kedua lah. Pertolonganku ialah dari Yahweh pencipta langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Lihatlah, tidak akan terlelap ataupun tertidur penjaga Israel. Yahweh adalah penjagamu, Yahweh adalah pelindung pada tanganmu, dan seterusnya. Karena saking lembut hatinya si Moshe, tidak ada ayat yang menyatakan ada respon balasan dari Yahweh. Tetapi Bapak Yahweh jelas dikatakan, Bapak Yahweh dengar perkataan kedua kakaknya. Dan murka Tuhan timbul, kenapa kau usik orang yang kau urapi. Walaupun kalau kita mau jujur, ya ada juga kesalahannya si Moshe ini. Saya anggap kita baca Ulangan pasal ke-7. Kita baca ayat ke-3. Janganlah engkau berbesan dengan mereka, anak perempuanmu janganlah engkau berikan kepada anak laki-lakinya, dan anak perempuannya janganlah engkau ambil bagi anak laki-lakimu. Artinya
Ada satu larangan yang Tuhan berikan. Orang Israel itu jangan kawin dengan orang di luar 12 suku anak-anak Yakub. Tapi firman itu kan yang nyatat si Mose kan. Tapi dia sendiri melanggar. Lah itulah yang kalau kita bilang atau saya bilang. Ya kemurahan Tuhan itu haknya Tuhan. Ya. Kan yang nulis itu kan Tuhan yang mendiktekan. Dia tulis. Ulangan pasal 7 tadi. Tapi justru Mose langgar. Dia kawinin orang Kus. Orang Kus itu dari keturunan Ham. Anak-anak si Ham itu ya nomor satunya si Kus. Dari Kus ini lahirlah si Nimrod. Penguasa waktu itu yang katakan firman Tuhan orang yang gagah perkasa. Tapi kita melihat di sini kalau boleh saya mengatakan. Ya. Kalau orang yang diurapi itu melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Jangan kita musik-musik. Sama seperti Daud. Daud tidak mau mengusik si Saul. Kalau Saul mau dihukum, ya biar Tuhan aja yang langsung menghukum. Saya tangkap. Karena itu kenyataan memang membuktikan. Ya, si Daud tidak berani. Dan dia tidak mau bertindak untuk melakukan hal itu. Karena itu ya firman Tuhan jelas menyatakan. Akhir hidup dari si Saul ini ya. Akhirnya kan dia mati bunuh diri. Ya. Dia mati bunuh diri. Kita lihat di dalam 1 Samuel berapa? 31 ya kali ya. 1 Samuel 31 kita lihat dulu. Jadi kalau orang yang diurapi itu jangan kita takutik. Ya. Karena urusannya dengan Tuhan aja. Saya tanggap, jangan kita utak-utik. Kalau memang dia diurapi Tuhan. Lah Tuhan yang beracara termasuk si Saul. Makanya ditulis dalam firman Tuhan. 1 Samuel 31. Kita lihat di dalam ayat ketiga. Pertempuran itu berlangsung sengit melawan Saul dan para pemanah menemukannya. Dan dia terluka parah oleh para pemanah itu. Lalu Saul berkata kepada pembawa senjatanya, "Hunuskanlah pedangmu dan tikamkanlah itu kepadaku. Supaya jangan orang-orang tak bersunah itu datang dan menikam aku serta menyiksaku." Namun pembawa senjata yang tidak mau karena dia sangat takut. Maka Saul mengambil pedang dan menjatuhkan diri di atasnya. Dia bunuh diri. Saya tangkap. Orang yang diurapi Tuhan itu urusannya dengan Tuhan. Jangan kita usik. Saya tangkap. Kita dikasih contoh sama Tuhan. Jangan kau usik. Nah kalau saya boleh katakan juga si Yudas. Biar bagaimana Yudas itu pernah diberi otoritas oleh Tuhan. Dan berdasarkan kita kisah para rasul walaupun ya tidak dikatakan bahwa dia ada juga yang menafsirkan dia ini sebenarnya bunuh diri. Ya. Kalau kita lihat di dalam kisah rasul pasal 1. Kisah rasul pasal berapa ini? Pasal kedua ya. Pasal 1. Ya. Ayat kita baca mulai ayat ke-15. Pada hari-hari itu Petrus sambil beri di tengah para murid-murid. Kumpul para murid-murid. Kumpulan nama-nama yang bersama dia ada kira-kira 120 orang. Dia berkata, "Hai para pria, hai saudara-saudara. Haruslah nasi ini yang telah Roh Kudus katakan sebelum melalui mulut Daud. Tentang Yudas yang telah menjadi pemandu bagi mereka yang menangkap Yesua digenapi. Karena dia adalah orang yang telah terhitung bersama kami dan telah menerima bagian pelayanan.
Selanjutnya orang ini memang telah memperoleh sebilang ladang dari upah ketidakbenaran. Lalu karena jatuh dengan kepala lebih dahulu, bagian tengah tubuhnya pecah dan semua isi perutnya terburai. Ya memang nih tanda tanya, apa dia bunuh diri atau memang ya Tuhan yang menghukum dia dengan cara itu. Karena biar bagaimanapun sesuai dengan apa yang dikatakan Petrus, dia ini tadinya bersama-sama dengan kami. Tapi dia mengkhianati Tuhan, Tuhanlah yang menghukum. Bukan manusia yang menghukum. Ya. Karena apa? Firman Tuhan kan dengan jelas bahwa segala pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Ya. Kita baca Ulangan pasal 32. Ayat ke 35. Hakulah dendam dan pembalasan pada waktunya dan seterusnya. Jadi kalau ada ya dari contoh-contoh ini ya kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagaimana yang Yesua katakan. Jangan balas jahat dengan jahat. Biarkanlah Tuhan yang membalaskan kejahatan. Kan jelas dikatakan dalam kitab Matius. Jangan balas jahat dengan jahat. Bahkan dikatakan doakanlah musuhmu. Berkatilah mereka. Luar biasa Torah yang hidup itu mengajarkannya. Torah yang hidup itu gak kaku. Dipraktekkan oleh Tuhan. Karena itu dia berkata aku datang untuk menggenapi Torah. Karena Torah yang tertulis itu banyak diselewengkan dengan dimasukkannya tradisi manusia. Sehingga akhirnya ya banyak melenceng. Tetapi Torah yang hidup itu dia meluruskan semua. Dan sesungguhnya ya memang kalau kita lihat sangat susah. Ya. Kasihilah musuhmu. Bagaimana mengasihi musuh? Lah. Karena Tuhan mau kasih lihat bahwa walaupun itu musuh kita, dia tetap ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan mau menghukum dia, biar Tuhan yang menghukum. Jangan kita yang menghukum. Kita belajar, memang kalau kita ya separuh-separuh sulit. Tapi Tuhan mengajarkan kita memiliki hati seperti Amasya. Hati yang mau mengampuni, hati yang mau melakukan firman Tuhan tanpa memilah-milahnya. Ya, walaupun memang ya pada awalnya sulit. Tapi kalau kita minta pertolongan Roh Kudus, tidak ada yang sulit. Nah, kalau di antara kita masih ada orang yang kau dendam, kau sakit hati, ya. Ampuni dia, doakan dia. Jangan balas dendam. Karena pembalasan itu hak Tuhan. Ya. Ya, salah satu yang kita pelajari antara Saul dengan Daud. Saul memang berniat untuk mengejar dan membunuh Daud. Tetapi dia salah. Salahnya apa? Dia mengejar orang yang diurapi. Walaupun dia tidak tahu persis bahwa Daud itu diurapi oleh Tuhan melalui Samuel. Ya, tetapi dia ingat perkataan Samuel bahwa Tuhan sudah memilih penggantimu karena engkau melawan firman Tuhan. Karena dia mau membunuh Daud, ya sama-sama diurapi kan. Ya cara Tuhanlah membinasakan Saul dengan caranya. Nah, kita melihat di sini kita belajar ya. Kita belajar untuk menghormati orang-orang yang memang menjalankan tugasnya sebagai pelayan Tuhan sesuai dengan firman. Ya hormati aja. Tetapi kalau dia mulai melenceng, ya kalau bisa ditegur sebagai tanda. Kita mengasihi dia ditegur, tapi kan gak semua orang mau ditegur. Apalagi orang yang sombong gak mau ditegur. Ya, bahkan berbalik.
Tetapi kewajiban kita sebagai ya anak-anak Tuhan, kalau kita tahu orang-orang itu tidak mau ditegur, ya doain aja. Ya, doain aja. Nah, kita mengucap syukur dengan cara-cara Tuhan ya. Seperti awal-awal tadi pemberitaan. Kalau kita menyebut orangnya yang baptis ini, sini, nggak etis juga, biarin aja lah. Ya. Tetapi cara Tuhan untuk menarik orang-orang yang pernah dibaptis dengan cara yang tidak benar, dengan nama yang tidak benar, apabila orang itu adalah orang pilihan. Tuhan punya cara untuk membawa dia supaya dibaptis dengan benar, dengan nama yang benar dan cara yang benar. Kalau dia pilihan. Kalau tidak, ya Tuhan izinkan seperti itu, ya biar aja. Ya terlebih buat kita di sini ya, kan kebenaran firman sudah diwartakan. Nah, saya mengucap syukur ya. Ada yang dengar, ada yang mengakui itu salah, tapi nggak mau ikut, ya nggak masalah buat saya. Saya tanggap. Kau sudah tahu, oh ya Pak itu salah, tapi nggak mau bertobat, ya biar aja. Bukan urusan kita untuk menghakimi. Ya, tetapi ada yang tanpa kita sadari, mereka juga mendengar, langsung minta dengan cara yang benar dan nama yang benar. Karena apa? Karena saya percaya orang-orang yang memang dipilih Tuhan, dia akan mencari kebenaran yang sejati. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk peka. Karena itu dikatakan dalam firman Ibrani 2 ayat 1. Hati-hati dengan apa yang kau dengar. Karena salah dengar, pertumbuhan imanmu melenceng. Ya, ada orang yang diurapi. Nah, tapi diurapi dengan cara apa? Modelnya Saul atau modelnya si Daud. Modelnya Saul memang diurapi, tetapi perbuatannya akhirnya kelihatan melenceng. Tetapi ya itu urusan Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan engkau tidak berjalan sesuai kehendaknya. Sebagaimana Saul dihukum sama yang utus, ya begitu juga. Pelayan-pelayan Tuhan yang mulai melenceng. Mungkin awalnya sih diurapi. Tetapi wadahnya itu buli-buli, ya saya katakan ya wadahnya ya keramik. Nggak tahan dengan situasi, kondisi lingkungan. Tapi kalau kita diurapi seperti contohnya si Daud, tahan banting. Walaupun dia mau dibunuh oleh anak buahnya sendiri, bukan sama musuh ya. Dalam 1 Samuel 31 tadi. Dia nggak takut. Dia tahu siapa yang dia sembah. Dia cari Tuhan lebih dahulu. Dia berdoa, dia tanya, bolehkah aku kusul? Bolehkah aku kejar? Apakah aku dapat mengejar? Tanya Tuhan. Karena kesungguhan hati. Dia persiapkan kan. Dia bukan datang pakai pakaian perangnya. Tidak. Dia ganti dengan, kan jelas tadi kan. Dia pakai baju efod. Artinya siap untuk melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Berseru dengan sungguh-sungguh. Memohon dengan sungguh-sungguh. Dan langsung Tuhan jawab. Kita melihat ini bukan sembarangan dia pakai baju efod. Artinya dia mempersiapkan diri. Karena dia sedang menghadapi tantangan yang mengancam jiwanya. Dia persiapkan diri. Datang. Karena itu ada tertulis ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Ya, dalam segala situasi kondisi. Tenang. Supaya engkau dapat berdoa. Tenang karena Tuhan gak mau ya seperti yang seringkali didoakan dari tempat ini. Lupakan apa yang di luar sana. Ketika engkau datang kepada Tuhan. Pusatkan tubuh roh jiwamu hanya kepada Dia. Nangis di bawah kakinya. Ya. Orang yang sungguh-sungguh meminta. Tuhan akan, kan firman Tuhan. Minta. Maka Dia akan beri. Artinya ketika pakai baju efod, ya dia merendahkan diri dulu, minta ampun walaupun tidak disebut. Tapi kita harus mengerti kalau ketika dia pakai baju efod dia siap ibadah.
Mohon kelayakan untuk kita bisa masuk dalam hadiratnya, baru kita minta. Contoh yang sering kali diingatkan di tempat ini. Antara Marta dengan Maria, doanya sama persis, tapi caranya beda. Marta ketika ketemu Yesua, Tuhan kalau engkau ada di sini, saudaraku nggak mati. Tuhan nggak tergerak. Tetapi Maria ketika dia bertemu Yesua, dia rendahkan diri, dia menangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan tergerak. Baru dia mohon, Tuhan kalau engkau ada di sini, saudaraku nggak mati. Cara kita menghadap dia sangat menentukan jawaban yang kita peroleh. Ya. Nah, saya pernah saksikan kejadian waktu kami ya masih kerja kan. Ya kita bikin suatu permohonan lah kepada bos ya. Ya karena rata-rata ini kan memang ya orang yang tamatan lokal semua. Jadi bahasa Inggrisnya ya bahasa Inggris yang ya koboi lah. Ya. Gitu sampai ke bos, baca mungkin dia baca dia buang. Ada seorang teman yang memang keluaran sana. Saya bikinin ya. Nah, dia bikin dengan kata-kata yang memang menarik. Begitu si bos baca, oke. Itu manusia itu. Apalagi Tuhan. Kalau kita datang dengan cara yang tepat, rendahkan diri. Walaupun kita baca kalau di dalam kitab apa itu? Kitab Yohanes apa Lukas? Yohanes pasal ke-11 ya. Supaya ingat ya, ini bukan hal-hal yang kelihatannya sepele, tetapi ini sesuatu yang nyata. Kita baca Yohanes 11 ayat ke-21. Kemudian Marta berkata kepada Yesua, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Ya, tapi dalam ayat-ayat selanjutnya Yesua nggak terlalu tanggapi. Nah kita lihat si Maria, ayat ke-32. Nanti saudara baca seluruhnya ya supaya ngerti. 32. Ini Maria. Selanjutnya ketika Maria tiba di tempat Yesua berada, setelah melihatnya dia apa? Tersungkur. Dia tersungkur. Di kakinya saya berkata, ini doanya sama. Perhatikan, jika engkau ada di sini, saudara laki-lakiku itu tentu tidak meninggal. Lalu ketika Yesua melihat, ia sedang meratap dan orang yang ada Yahudi yang datang bersama sedang meratap, dia mengerang dalam roh. Dia hatinya langsung tersentuh. Karena Maria merendahkan diri, doa yang sama dari orang yang berbeda, tetapi caranya berbeda, jawabannya beda. Saudara, ini bukti ya, bukannya ngarang. Saudara perhatikan doa Marta sama doa Maria. Itulah yang dilakukan, bukan sembarangan kalau dikatakan Daud mengambil baju efod. Baru dia datang sama Tuhan, dia tidak datang dengan baju perang. Enggak. Dia merendahkan diri. Dan itu yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Dia orang yang diurapi. Dia seorang nabi. Saudara dan saya ada tertulis. Dalam Wahyu pasal ke berapa itu? 5 ayat ke-10. Wahyu pasal ke-5 ayat ke-10. Dan engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami. Dan kami akan memerintah di atas bumi. Saudara dan saya. Ya, sudah dijanjikan. Ditetapkan kalau kita setia. Kita akan menjadi imam dan raja. Ya.
Artinya kita harus belajar bagaimana kita menghadap Dia. Ya, bukan asal sembarangan. Ketika kita siap-siap dengan kerendahan hati, muji, sembah Dia, muliakan Dia. Minta. Saya sudah berdoa berkali-kali. Ya mungkin caranya salah. Saya tanggap. Mungkin caranya kayak Marta itu. Tetapi apabila kita benar-benar menyadari dan mau merendahkan diri seperti Maria, Tuhan langsung tergerak dan Dia menjawab. Yang dalam pandangan manusia, saya percaya juga Maria tidak pernah terpikirkan bahwa Yesus akan membangkitkan Lazarus. Nggak pernah terpikir, ya. Atau bahkan mungkin dia nggak mungkin mengharapkan. Karena dia sudah beberapa hari dalam kubur kan. Sudah mustahil. Tetapi karena air mata si Maria, Tuhan tergerak. Kalau Tuhan berkehendak, jadi apa yang sesuai kehendaknya. Nah, kita sebagai orang-orang yang telah dijanjikan, apabila kita setia, kita akan menjadi iman, menjadi raja. Saudara dan saya dilatih Tuhan. Ya, hormati orang yang diurapi Tuhan. Ya, hormati. Hormati bukan menghormati kayak raja, bukan. Hormati sebagaimana layaknya. Kalau dia berbuat salah, ya beri keberanian untuk ngomong. Pak, tadi kayaknya salah tuh. Ya. Nah, kita diajar untuk juga mau merendahkan diri, merendahkan hati. Ya. Mungkin kita juga pernah disakiti oleh orang. Belajar untuk mengampuni. Ya, biar cara Tuhan, kan katanya firman tadi, pembalasan adalah hak. Kalau saudara dan saya benar-benar biji mata Tuhan, ya, Tuhan yang akan bela. Kita berusaha untuk mengerti Tuhan itu mengasihi semua orang. Tetapi Dia juga berkata ada perbedaan. Ya, Maliaki 3:18. Ada orang yang beribadah kepada Dia dan yang tidak beribadah kepada Dia. Kalau kita beribadah kepada Dia dan ada orang yang menyakiti, jangan taruh dendam, ampuni aja. Tapi dia sakit, nyakitin hati banget. Ya doain aja, itu kan perintah Tuhan. Dia berkata pembalasan adalah hak. Jangan kau balas. Ya, namanya kita belajar ya. Belajar itu yang membutuhkan waktu dan saya sangat percaya kalau kita belajar pasti semakin baik. Bukan Moshe yang menghukum si kakak-kakaknya. Tapi orang yang diurapi oleh Bapak Yahweh karena Bapak Yahweh sendiri katakan pembalasan adalah hakku. Engkau menghina orang yang kuurapi. Miriam langsung kena kusta. Ya, Mose masih memohon karena permintaan kakaknya si Harun. Ampuni kami sudah berdosa. Pengakuan. Saya tangkap, tadi kan pengakuan si Harun. Ya, karena pengakuan Mose minta. Tetapi karena pembalasan adalah hak Bapak Yahweh. Bapak Yahweh bilang biar dia 1 minggu. Sesuai firman-Nya sendiri. Supaya orang tahu bahwa orang ini telah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Kepada orang yang diurapi Tuhan. Nah, kita sama-sama belajar saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya, belajar. Ya, supaya kita mengerti ada orang yang diurapi Tuhan. Kan kalau saya boleh katakan ya, Mose ini kan ya karena dia lembut hatinya, dia nggak mau pedulilah kakak ya, namanya kakaknya juga kan kakak kandungnya itu. Udah biar terserah. Tapi Tuhan nggak suka. Tuhan nggak suka. Kenapa? Karena ini orang yang aku urapi. Kenapa kau jamah orang yang kau urapi? Dan penghukuman bukan datang dari Mose. Bahkan Mose meminta
ampun sama Tuhan supaya kakaknya dipulihkan. Tetapi Tuhan berketetapan biar dia dikucilkan, biar dia rasa dulu. Orang yang berani mengurapi, orang yang berani mengusik orang yang keurapi, maka dia akan dihukum, Tuhan yang menghukum. Kita sebagai anak-anak Tuhan kita belajar. Mungkin ada orang yang menyakiti, belajar. Kita belajar ya. Mungkin susah tadinya, belajar Tuhan ampuni dia. Ketika kita berkata Tuhan ampuni dia, Tuhan yang beracara. Kita tidak mengharapkan supaya dia mati, tidak. Tapi ya terserah Tuhan. Tapi kita belajar hanya untuk mengandalkan dia dan hidup sebagai pelaku firman yang taat setia. Walaupun Moses dicaci oleh kakak-kakaknya, dia tetap menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Kita belajar dari situ dan saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus, Dia akan memampukan kita. Ya, sebagai anak-anak yang telah diurapi, kita dimeterai dengan Roh Kudus. Ya, kita dimeterai dengan Roh Kudus. Tetapi seperti tadi, ada yang pakai buli-buli. Berbicara buli-buli dan tanduk ini sikap kita ya. Pribadi kita. Apa kita mau setia, kita nyadari bahwa kita ada urapan dari Tuhan, kita menjaga kekudusan. Atau ya karena lingkungan seperti Mose tadi, seperti Saul. Akhirnya murka Tuhan yang dia terima. Karena itu mari saudaraku kita belajar dan percayalah dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukannya. Sehingga semakin hari kita semakin disempurnakan Tuhan. Haleluya, amin.